siang, sore, malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan modul ini. Kita bertemu lagi dengan saya, Khalid Mustafa, dalam materi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada modul sebelumnya, kita sudah membahas matriks antara Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Khususnya, kita sudah membahas tentang masalah rencana pengadaan, struktur organisasi pengadaan, serta jenis-jenis dan metode pemilihan pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut kembali pada metode kali ini atau pada pertemuan kali ini dengan membahas metode pemilihan penyedia barang dan jasa, khususnya tentang sebuah metode baru yang baru dikenal pada Kepres nomor 50, Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu pengadaan langsung. Supaya kita ketahui bersama, istilah pengadaan langsung di Kepres 80 tahun 2003 itu tidak diatur sama sekali. Istilah pengadaan langsung baru dikenal di Perpres nomor 54 tahun 2010. Tetapi kalau kita melihat, pengadaan langsung itu sifatnya hampir sama dengan pembelian langsung pada Kepres nomor 80. Untuk pengadaan langsung hanya bisa dilakukan dengan persyaratan. Yang pertama, untuk pengadaan di bawah 100 juta rupiah, dan untuk kebutuhan operasional kementerian, lembaga, daerah atau instansi, teknologi sederhana atau yang memiliki risiko kecil, penyedianya adalah orang perseorangan dan atau badan usaha kecil. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, untuk bisa dilakukan pengadaan langsung, maka harus merupakan kebutuhan operasional kementerian, lembaga, daerah atau instansi, dan untuk pengadaan di bawah 50 juta. Kita coba lihat baik-baik dari aturan-aturan yang ada di layar Anda pada hari ini. Yang pertama, pengadaan langsung, jadi stressingnya adalah untuk kebutuhan operasional. Jadi sekali lagi, pengadaan langsung adalah untuk kebutuhan operasional, bukan untuk kebutuhan orang lain, bukan untuk kebutuhan instansi lain, tapi yang berkaitan dengan operasional kita sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan operasional kita sehari-hari? Yang dimaksud dengan operasional kita sehari-hari adalah kebutuhan-kebutuhan alat bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sekali lagi, kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk beroperasi sehari-hari. Contoh, genset, pembelian solar, misalnya ada kerusakan pada atap, kerusakan pada dinding dan lain sebagainya yang mengganggu kebutuhan operasional, maka silakan lakukan dengan sistem pengadaan langsung. Langsung kepada satu perusahaan, meminta penawaran, lakukan negosiasi, dan langsung adakan barang yang dibutuhkan. Itu yang dimaksud dengan pengadaan langsung. Tapi kalau misalnya Anda sebagai institusi atau kementerian hendak memberikan bantuan atau hendak membangun gedung untuk instansi lain atau untuk Anda di tempat lain yang bukan merupakan kebutuhan operasional, walaupun nilainya di bawah 100 juta, maka tidak boleh kita menggunakan aturan pengadaan langsung. Ini pengadaan langsung. Kemudian, aturan lain yang memang baru muncul di Perpres nomor 54 tahun 2010, sesuai yang Anda lihat pada layar Anda saat ini, adalah sayembara atau kontes. Ini yang sama sekali belum diatur di Kepres nomor 80 tahun 2003. Apa yang dimaksud dengan sayembara atau kontes? Kita lihat bahwa sayembara atau kontes itu adalah merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu. Dan yang paling penting lagi, yang namanya sayembara atau kontes itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Mengapa tidak dapat ditetapkan dengan harga satuan? Coba kita lihat, sayembara itu memperlombakan gagasan atau ide. Bagaimana caranya gagasan atau ide dituangkan dalam harga satuan? Apakah ide atau gagasan itu berubah menjadi satu lembar ide atau satu butir gagasan? Tidak mungkin dihitung sama sekali. Oleh sebab itu, ada metode pemilihan ini. Kemudian, kontes memperlombakan sesuatu yang sudah ada. Jadi sebuah ide atau gagasan hendak dikonteskan, dicari yang terbaik, maka kita lakukan dengan metode kontes. Kemudian, persyaratan penyedia lebih sederhana. Kenapa? Karena tidak perlu lagi yang namanya surat izin ini, surat izin itu, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ide atau pemikiran, yang berkaitan dengan hak cipta, yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Tidak perlu persyaratan administrasi yang rumit-rumit, harus ada dokumen kualifikasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah penilaiannya dilakukan oleh tim ahli atau tim juri, bukan lagi oleh ULP atau panitia yang melihat hanya dari sisi administrasi belaka.
Jadi intinya, sayembara atau kontes adalah perlombaan ide, kreativitas, dan gagasan yang sekarang sudah dimasukkan ke dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Satu hal lagi, kalau kita bicara masalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung pada Kepres 80 tahun 2003 itu ada yang disebut dengan keadaan tertentu. Yang lain-lain yang masih menjadi polemik di beberapa tempat. Bahkan beberapa kalimat itu dianggap kurang jelas. Nah, pada Perpres 54 ditekankan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera untuk A. pertahanan negara dan atau keamanan masyarakat dan atau keselamatan atau perlindungan masyarakat akibat adanya bencana alam dan atau bencana non alam dan atau bencana sosial dan atau dalam rangka pencegahan bencana dan atau akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Kita coba lihat kalimatnya baik-baik bahwa di sini yang dapat dilakukan penunjukan langsung tidak hanya akibat dari bencana, tapi untuk menghindari bencana pun yang sifatnya harus darurat, tanggap, itu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Tidak mungkin sebuah tanggul, sebuah bendungan yang kelihatan sudah retak di sana sini, sudah siap untuk jebol. Oh, tidak boleh dilakukan penunjukan langsung, harus lelang terlebih dahulu. Lelangnya baru diumumkan, tanggulnya sudah jebol. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan hal tersebut? Nah, pada Kepres 80 tidak dapat dilakukan, tapi di Perpres nomor 54 sudah jelas disebutkan. Kemudian, apabila terjadi bencana non-sosial, huru-hara, kerusuhan, terorisme, dan lain sebagainya, itu belum diatur. Saat ini, hal-hal yang bersifat bencana non-alam atau bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia juga menjadi alasan diperbolehkannya yang namanya penunjukan langsung. Cuman kita harus berhati-hati. Di beberapa daerah, penanganan bencana yang sudah lama selesai atau penanganan bencana atau akibat dari bencana juga kadang dipaksakan untuk dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Sebuah institusi pemerintah yang gedungnya rusak karena bencana kemudian hendak membangun baru, apakah boleh dengan penunjukan langsung? Kalau membangun gedung darurat, sekali lagi, membangun gedung darurat agar orang lain tetap dapat berkantor, agar pelayanan masyarakat tidak terhenti, yang kita lihat di layar Anda, akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik, itu boleh penunjukan langsung. Tapi kalau hendak membangun kembali bangunan tersebut dari awal, memperbaiki, merombak, itu tidak boleh dilakukan dengan penunjukan langsung. Karena sistemnya bukan lagi sifatnya darurat. Jadi yang bersifat darurat adalah akibat daripada kondisi darurat tersebut, bencana alam tersebut yang sudah tidak dapat dilakukan lagi dengan sistem pelelangan. Karena kalau melakukan pelelangan, maka menghentikan kegiatan publik sama sekali. Ada sebuah kasus, bahkan sebuah institusi, gempa yang terjadi tahun 2007 minta penunjukan langsung untuk pembangunan gedung tahun 2010. Gempanya 3 tahun yang lalu, daruratnya masih mau 3 tahun berikutnya. Ini adalah suatu hal yang salah kaprah terhadap metode penunjukan langsung. Kembali lagi, tolong berhati-hati untuk hal-hal yang bersifat dengan penunjukan langsung. Bukan berarti begitu jadi bencana, kemudian hal-hal yang berkaitan untuk membangun baru itu memperbolehkan penunjukan langsung. Kita lihat juga kembali lagi bahwa hal-hal yang bersifat keadaan tertentu adalah hal-hal yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kalau memang hal tersebut dapat direncanakan sebelumnya, itu bukan kategori penunjukan langsung. Mari kita berhati-hati khusus untuk penunjukan langsung, dan keadaan berikutnya, materi berikutnya yang berkaitan dengan penunjukan langsung akan kita bahas pada modul setelah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.